Saya mau kalian aware dengan fenomena ini. Tahun 2026 ini lebih dari 32.000 pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam satu semester terakhir. Nah, ini data resminya. Yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih besar. Manufaktur, perbankan, hingga startup digital mulai berguguran. Lalu berdasarkan survei Apindo mencatat 67% perusahaan di Indonesia tidak berencana merekrut karyawan baru tahun ini. Nah, ini bisa jadi sebuah warning atau bahkan ancaman di depan mata kita. Kalau kalian sekarang sedang khawatir, kalian gak sendirian. Dan jika kalian baru saja kena PHK, lanjutin nonton video ini. Halo, salam kenal, saya Agung Warja, expertise trainer di bidang HR, karir, dan self-development. Kali ini saya ingin membahas dua perspektif. Pertama, yang sudah kena PHK, kalian butuh tahu langkah konkret apa yang bisa kalian lakukan sekarang, bukan cuma motivasi yang kosong. Dan kedua, yang belum kena PHK tapi mulai khawatir, kalian butuh tahu cara mempersiapkan diri supaya kalau itu benar-benar terjadi, kalian tidak panik. Ini kan dua situasi yang berbeda, tapi satu hal yang samar dan kelihatannya mirip-mirip. Keduanya butuh strategi, bukan sekedar doa dan harapan. Kalau baru kena PHK, ada 3 fase yang hampir semua orang lalui. Dan ini butuh respon yang berbeda tentunya. Nah, di fase pertama, 3 hari pertama bukan saatnya langsung kirim lamaran kemana-mana. Tapi saatnya duduk tenang, tarik nafas, dan lakukan inventarisasi terhadap 3 hal ini. Pertama, keuangan kalian tahan untuk berapa bulan ke depan. Terus kemudian hak pesangon kalian yang didapat berapa jumlahnya. Dan yang ketiga, jaringan yang kalian punya saat ini bagaimana. Nah, setelah melewati fase pertama, masuk ke fase kedua, yaitu ada pada masa minggu pertama hingga bulan pertama. Di sini kalian sudah harus mulai bergerak. Kalian perlu tahu apa yang benar-benar kalian tawarkan ke pasar kerja. Bukan jabatan, tetapi skill spesifik yang bisa langsung dipakai. Fase ketiga, repositioning. Momen PHK ini bisa digunakan untuk evaluasi. Apakah kalian mau kembali ke jalur yang sama atau ada arah yang mungkin lebih relevan? Sekarang, untuk kalian yang belum kena PHK, tapi mulai was-was, coba perhatiin hal-hal ini. Ada 4 hal yang bisa kamu mulai bangun sekarang, sebelum itu benar-benar terjadi. Yang pertama, ya, emergency fund karir. Bukan cuma tabungan darurat, tapi juga portabilitas skill kalian. Apakah yang dilakukan sekarang bisa dibawa ke perusahaan lain atau bahkan ke pekerjaan yang mandiri? Kedua, bangun visibilitas dari sekarang. Terserah kalian mau mengartikan itu pamor, personal branding, atau yang lainnya. Yang jelas, orang yang sudah dikenal jauh lebih mudah dapat pekerjaan baru dibandingkan orang yang baru memulai networking saat dia nganggur. Ketiga, perbaharui CV dan LinkedIn dari sekarang. Gak usah menunggu surat PHK dari perusahaan tempat kerja kita saat ini. Langsung update posisi, pencapaian, dan skill setiap 3 bulan. Nah, keempat, kenali tanda-tanda peringatan dini. Ketika perusahaan tempat Anda bekerja saat ini mulai freeze hiring, kurangi budget, ngomongin efisiensi di mana-mana, dan rapat makin sering tapi makin gak jelas. Nah, ini adalah sinyal. Dari pengalaman saya pribadi dan beberapa orang yang pernah saya bimbing melalui transisi karir, ada satu pola yang konsisten. Yang recovernya cepat bukan yang paling tinggi pendidikannya,
Tetapi yang paling cepat memindahkan energi dari kenapa itu terjadi ke saya, ke apa yang bisa saya lakukan dengan situasi ini. PHK itu adalah sebuah keputusan bisnis. Sebagai pekerja, yang bisa kalian kontrol hanya satu hal. Respon kalian setelah itu benar-benar terjadi. Situasi sekarang ini memang lagi warning. Apalagi di pasar kerja. Satu hal yang berlaku ketika krisis tenaga kerja, dia yang sudah siap sebelum krisis, dia yang paling cepat keluar dari krisis. Jika kalian sedang was-was, entah kena PHK atau khawatir kena PHK, dua kata dari saya untuk kalian. Ayo bergerak. Kita sharing-sharing aja di kolom komentar biar bisa saling bantu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.